Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisa persaingan perilaku konsumen melalui nilai vintage, strategi perusahaan, and dominasi pasar konsumen digital. Perkenalkan nama saya Dini Saputra dengan 44202-138 dari jurusan Teknik Industri Universitas Pancasila. Pembuatan video ini dibuat untuk memenuhi atau untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen strategi yang didoseni oleh Pak Haris Adiswantoro STMBA. Baik, langsung saja kepada materinya. Penjelasan pertama adalah analisa persaingan. Analisa persaingan adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi lingkungan secara kompetitif, di mana suatu bisnis atau organisasi beroperasi. Ini melibatkan pengumpulan dan menganalisis informasi tentang persaingan, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka, serta strategi mereka, produk dan layanan yang mereka tawarkan, serta cara mereka berinteraksi dengan pasar maupun pelanggan. Lalu analisa yang kedua yang akan kita lakukan adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen merujuk pada studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, atau membuang barang dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Hal ini mencakup proses mental dan emosional yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Beberapa perilaku konsumen yaitu dari faktor psikologis, diantaranya adalah motivasi, dorongan internal yang mendorong konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tertentu. Kemudian ada persepsi, cara konsumen memahami dan menafsirkan informasi tentang produk dan merek. Lalu yang ketiga ada pembelajaran, proses melalui mana konsumen memperoleh informasi dan pengalaman yang kemudian mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Lalu kemudian ada kepercayaan dan sikap, pandangan dan evaluasi konsumen terhadap produk atau merek tertentu yang mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Lalu ada kemudian faktor pribadi, yang kedua dari usia dan tahap siklus hidup. Lalu ada pekerjaan dan situasi ekonominya serta gaya hidup mereka. Lalu yang ketiga ada faktor sosial, di mana di sini kelompok sosial seperti keluarga, teman, dan rekan kerja yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Lalu kemudian ada faktor budaya, yang dimana kumpulan nilai persepsi dan perilaku yang dipengaruhi atau dipelajari dari masyarakat dan mempengaruhi perilaku konsumsi. Serta kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki nilai dan gaya hidup yang seperti kelompok etis atau agama. Kemudian ada faktor situasional. Dari lingkungan fisiknya, tempat ini di mana keputusan pembelian dibuat seperti tata letak tokonya, pencahayaan maupun musik latar. Kemudian waktu tempuhnya juga itu adalah salah satu hal yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam pembelian produk kita. Pemahaman tentang faktor-faktor ini sangat penting bagi pemasaran untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi konsumen. Lalu yang ketiga ada nilai vintage. Nilai vintage ini melibatkan pemanfaatan teknologi dalam industri keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dan inovasi dalam layanan keuangan. Hal-hal yang dipertimbangkan dari konsumen adalah pemudahan pembayaran secara digital. Biasanya, pemudahan pembayaran secara digital ini seperti e-wallet, mobile payments, dan payment gateway yang memudahkan konsumen melakukan transaksi online dengan cepat dan aman. Serta integrasi dalam sistem pembayaran yang mulus dalam e-commerce meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi friksi dalam proses pembayaran. Yang kedua adalah keamanan transaksi. Keamanan transaksi ini
dengan teknologi autentikasi, menerapkan teknologi enkripsi dan autentikasi yang canggih dalam melindungi informasi pribadi secara dan finansial secara konsumen, serta deteksi penipuan mereka. Jadi konsumen di sini juga melihat bagaimana keamanan transaksi dari suatu sistem e-commerce. Apakah sistemnya tersebut sesuai dengan keinginan mereka atau tidak. Lalu kemudian akses pembiayaan. Ketiga adalah akses pembiayaannya. Dari layanan kredit dan pinjaman. Bagaimana e-commerce itu melayankan dari kredit dan pinjaman melalui konsumen untuk melakukan pembelian barang meskipun tidak memiliki cukup dana yang sesuai. Lalu kemudian ada buy now pay later. Solusi BNPL ini memungkinkan konsumen untuk membayar produk secara cicilan. Lalu yang keempat atau terakhir, peningkatan pengalaman pelanggan atau personalisasi pembayaran. Teknologi vintage yang sesuai dengan preferensi konsumen, seperti mata uang digital atau program rewards yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah strategi perusahaan dominasi pasar konsumen digital. Strategi perusahaan dan dominasi pasar konsumen digital merujuk pada upaya perusahaan untuk mendominasi pasar dalam ranah digital, baik melalui penggunaan teknologi maupun strategi bisnis yang cermat. Ini melibatkan berbagai taktik dan pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendapatkan pangsa pasar yang besar, mengalahkan pesaing, atau memperkuat posisi perusahaan di pasar digital. Hal ini merupakan dari strategi perusahaan bidang e-commerce untuk menggait konsumen mereka atau tertarik kepada platform mereka. Baik, selanjutnya adalah perusahaan. Berikut adalah beberapa perusahaan yang saya review. Itu ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.id, Sociola, Zalora, Biribenka, dan VIP Plaza. Masing-masing dari platform ini adalah yang akan kita review. Yang pertama adalah Tokopedia. Dari aspek analisa persaingannya, Tokopedia memiliki market share yang bersaing kepada mempertahankan pangsa pasar yang signifikan serta dengan agresif dengan pemasarannya dengan memberikan diskon besar-besaran seringkali menjadi pesaingannya. Lalu dari segi variety dan availability, jumlah dan jenis produk yang tersedia di Tokopedia harus ditingkatkan. Serta dari harga cukup kompetitif dan cenderung memberikan diskon yang cukup lumayan bagi pelanggan. Hal ini membuat kita menarik. Tapi persaingannya sendiri yang paling dekat adalah dengan Shopee. Lalu dengan melihat dari perilaku konsumennya melalui dari platform Tokopedia ini, keamanan transaksinya cukup baik. Lalu kenyamanan kemudahannya melalui dari user interface cukup menarik dan cukup nyaman. Harga dan promosinya cenderung lumayan dengan memberikan diskon-diskon yang cukup menarik. Rekomendasi dan ulasannya pun mempengaruhi keputusan pelanggan dalam melakukan atau memilih e-commerce-nya. Tokopedia sendiri ini cukup bagus dari segi tanggapan konsumen, serta teknologi dan availabilitasnya cukup menarik, atau dari segi kemudahannya, dari segi transaksinya dapat cukup mudah. Lalu dari nilai vintage-nya, mereka memiliki kemudahan pembayaran seperti OVO, GoPay, transaksi bank, kartu kredit itu bisa digunakan di Tokopedia. Mereka juga memiliki keamanan transaksi yang bagus dan hebat, serta cashback rewards yang mereka ciptakan untuk konsumen. Lalu strategi perusahaan mereka adalah ekspansi produk dari luar dan layanan, menambah variasi produk dan layanan untuk menjangkau segmen pasar, serta kolaborasi kemitraan
dan inovasi teknologi adalah mengembangkan dan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna seperti AI, untuk personalisasi chatbot untuk layanan pelanggan. Lalu pemasaran dan promosi, mereka melakukan kampanye yang cukup agresif dengan iklan yang menarik seperti pemberian diskon serta tanggal cantik seperti 66 atau 12-12. Iya, hal itu juga memberikan dampak terhadap platform e-commerce ya. Lalu sustainability initiative ya, menerapkan inisiatif ya, mereka mengurangi penggunaan plastik dan dukungan produk ramah lingkungan. Lalu kemudian di sini ada Shopee. Shopee ini memiliki market share yang cukup luas. Kampanye pasar mereka adalah 99, 10, 10, dan 11, 11, serta 12, 12. Mereka memberikan diskon dari tanggal cantik ini. Lalu pengalaman iniannya, user interface dan fitur-fitur barunya cukup menarik. Mereka memberikan harga diskon yang cukup baik, serta logistik dan pengirimannya yang cepat. Lalu perilaku konsumennya, eh, program loyalitas seperti Shopee Coins memberikan intensif tambahan bagi pengguna untuk terus berbelanja. Lalu dari segi nilai vintage, metode pembayarannya mereka memiliki seperti Shopee Pay Later, transfer bank, kartu kredit, dan pembayaran melalui COD. Shopee Pay sendiri juga sudah ada. Lalu kemudian di strategi perusahaannya mereka melakukan ekspansi dan kemitraan strategis, yaitu bekerja sama dengan mitra logistik serta menambahkan lebih banyak kategori produk dan layanan untuk menarik berbagai segmen pasar. Kemudian ada Bukalapak. Di Bukalapak di sini adalah salah satu platform juga yang sama yang melakukan persaingan dengan Shopee, Tokped, lalu Lazada, Blibli dan segala macamnya. Strategi mereka adalah menawarkan diskon yang menarik untuk konsumen untuk mengadakan promosi dengan Harbolnas, yaitu seperti hari belanja online nasional. Kemudian kemudian perilaku konsumennya adalah mereka menginginkan layanan transaksi yang cukup murah, yang cukup menarik. Itu dengan memberikan cashback dan flash sale kepada para konsumen. Lalu nilai vintage-nya mereka juga memiliki metode pembayaran seperti buka dompet, transfer bank, kartu kredit, dan pembayaran secara COD. Kemudian strategi perusahaannya fokus pada UMKM-nya. Bukalapak memberikan dukungan yang signifikan kepada UMKM seperti pelatihan melalui platform mereka. Kemudian yang ada Lazada. Lazada di sini memiliki sama seperti yang lainnya, mereka melakukan 11-11 shopping festival, Lazada Birthday Sale untuk harga dan promosinya. Lalu ada perilaku konsumennya, mereka juga membuat menarik. Mereka juga membuat aplikasi yang menarik atau user interface yang menarik untuk kalangan milenial Gen Z. Lalu nilai vintage-nya mereka juga memiliki Lazada Wallet, transfer bank, kartu kredit, dan pembayaran secara COD. Lalu kemudian ada Blibli. Blibli di sini adalah salah satu platform juga yang bersaing dengan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Mereka juga sudah merge dengan Tiket Travel. Mereka juga memberikan pelayanan Blibli Mart serta kebutuhan sehari-hari. Dan juga dari harga promosi sama seperti Bukalapak memiliki Harbolnas dan kampanye tematik dan berbagai penawaran eksklusif lainnya. Dari seginya, aplikasi mobile memiliki user interface yang menarik juga, terutama di kalangan profesional muda dan keluarga. Serta dari nilai vintage yang mereka juga melayani seperti kartu kredit, transfer bank, e-wallet, dan OVO maupun COD. Mereka juga memiliki e-wallet sendiri yaitu namanya BliPay yang memudahkan transaksi dan menawarkan promosi cashback. Kemudian strategi perusahaannya, mereka memiliki kemitraan yang strategis serta inovasi yang baru
yaitu dengan mengembangkan AI untuk personalisasi dan chatbot untuk layanan pelanggan agar pelanggan dapat terbantu melalui hal ini. Kemudian dari JDID, JDID sendiri berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar Indonesia dengan bersaing dengan unggulannya seperti Tokopedia dan Shopee. Harga dan promosi seringkali memberikan promosi yang tematik dengan melakukan diskon besar-besaran dan penawaran eksklusif. Perilaku konsumennya adalah JDID juga memiliki user interface yang cukup menarik, terutama di kalangan profesional muda. Konsumen juga menjadi tertarik dengan penawaran diskon dan harga yang kompetitif. Lalu ada nilai vintage-nya, dia memberikan metode pembayaran yang cukup baik, seperti ada e-wallet, transfer bank dan kartu kredit maupun COD. Strateginya adalah mereka melakukan inovasi terhadap teknologi mereka serta pemasaran dan promosi, serta mereka melakukan fokus pada UMKM. Kemudian ada Sosiola. Sosiola di sini adalah salah satu platform juga yang bersaing dengan dengan e-commerce ini. Mereka melakukan strategi seperti market share juga, memberikan diskon kepada konsumen dan harga promosi yang cukup bersaing. Lalu perilaku konsumennya adalah mereka diberikan kemudahan melalui user interface serta memberikan promosi dan flash sale kepada para konsumennya. Lalu nilai vintage-nya mereka juga memiliki pembayaran seperti e-wallet, OVO, dan COD. Dan mereka memiliki juga social wallet. Baik, langsung ke Zalora-nya. Zalora sendiri di sini memiliki market share seperti analisis persaingannya sama seperti BNK. Mereka fokus kepada suatu produk penjualan seperti pakaian, yaitu trend fashion, memberikan trend fashion yang menarik kepada konsumen, terkhususnya generasi mudanya, dan produk-produk yang mereka cari adalah produk-produk yang terkini. Kemudian dari segi nilai vintage, mereka juga melayani melalui kartu kredit, transfer bank, dan e-wallet, serta pembayaran COD, dan mereka memiliki Zalora Wallet. Lanjut ke bagian BNK. BNK merupakan perusahaan yang sama yang bergerak pada bidang e-commerce, tapi lebih ke arah bagian fashion, yang dimana market share-nya itu memiliki persaingan seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Dengan inovasi produknya, menggunakan kolaborasi dengan desainer terkenal maupun selebriti, dengan harga dan penawaran seperti memberikan diskon kepada konsumen dan segala macamnya. Dari nilai vintage-nya sendiri, BNK juga memiliki pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dan e-wallet. Mereka melakukan ekspansi dan layanan seperti menambahkan variasi produk dan layanan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, baik itu dari pria, anak-anak, maupun dewasa. Kemudian ada VIP Plaza. Di sini VIP Plaza merupakan salah satu e-commerce lebih fokus kepada fashion, sama seperti BNK, Zalora. Kecuali Sosiola sendiri ini lebih fokus lagi kepada produk-produk skincare. Baik, langsung ke VIP Plaza. Kembali ke VIP Plaza. VIP Plaza ini melakukan atau mengikuti konsumen seperti tren fashionnya serta kecantikannya, cenderung mengikuti hal-hal terbaru. Dari harga dan kualitas cukup bersaing. Nilai vintage-nya sendiri, metode pembayarannya mereka memiliki transfer bank, kartu kredit, dan e-wallet. Strategi perusahaannya adalah menawarkan produk dengan cermat dan berkualitas, memberikan promo dan diskon juga, serta fokus pada pengalaman pengguna yang baik kepada konsumen. Baik, next. Ini merupakan beberapa campaign dari beberapa e-commerce seperti Bukalapak, Zalora, Tokopedia, dan
sosial lah, beauty BNK dan segala macamnya. Mereka memberikan suatu diskon produk atau flash sale seperti tanggal-tanggal cantik. Baik, masuk ke selanjutnya adalah jumlah pengguna. User dari jumlah pengguna sendiri ini sudah mempengaruhi dari dominasi pasar yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Tokopedia dan Shopee, merupakan salah satu pasar yang cukup banyak diminati oleh kaula muda, banyak disukai oleh kaula muda dan beberapa orang lainnya, dan beberapa dari dewasa muda, dari dewasa anak-anak. Bahkan di sini juga dapat dilihat bahwa Shopee dan Tokopedia merupakan dominasi produk yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui chart tersebut yang sudah diidentifikasi di tahun 2024 ini. Baik, sekian aja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. See you at the next time. Don't forget to like, subscribe, like and share ya guys. Thank you so much.